Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo hari ini. Dan jika di antara Bapak, Ibu ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Tidak ada? Dari mana, Pak? Oh, terima kasih, selamat datang, selamat beribadah. Warta lesan minggu ini adalah sebagai berikut. Kebaktian hari ini, GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Stefanus Lim dari Jemaat GKI Marta Direja Purwokerto. Bakal Jemaat Winongsari, bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani sakramen perjamuan kudus oleh Pendeta Obaja Nathanael. Bakal Jemaat Winongsari dilayani oleh Penetua Medarman Zebua. Bakal Jemaat Genting Sari dilayani oleh Penetua Ari Antonius Nasrani. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja dan kantong biru untuk tanggung jawab bersama. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dalam waktu dekat ini akan mengadakan sensus jemaat sebagai upaya penertiban keanggotaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kepada anggota jemaat yang oleh karena sesuatu hal sudah tidak aktif dalam kehidupan berjemaat di GKI Wonosobo, dan telah menetap di luar kota dan sudah aktif berjemaat atau beribadah di gereja lain, dimohon untuk mengajukan surat perpindahan atau atestasi keluar ke gereja di mana Bapak Ibu selama ini aktif berjemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan diadakan pada hari Kamis 16 Oktober 2025 pukul 17.30 di Gedung Binakasih. Kepada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengusulkan sesuatu, dimohon untuk dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya acara persidangan. Telah pindah ke anggotaan gereja, Saudara Andreas Purna Cahyadi pindah ke Gereja Katolik Keluarga Kudus Atmo Dironos Semarang. Ibu Setiarini pindah ke Gereja Katolik Santo Paulus Wonosobo. Majelis Jemaat mengucapkan selamat jalan, kiranya saudara boleh menjadi berkat di tempat yang baru. Dalam rangka Bulan Keluarga tahun 2025, Majelis Jemaat dan Panitia Hari Besar Gereja mengajak partisipasi Bapak Ibu untuk berkenan mengambil bagian dengan aktif hadir dalam rangkaian kegiatan sebagai jadwal dalam Warta Jemaat. Pelayan Posyandu akan diadakan pada hari Minggu 19 Oktober 2025 di ruang sosialisasi. Kiranya anggota jemaat dapat menggunakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 25 Oktober 2025 pukul 10 di Jemaat GKI Ngupasan Yogyakarta akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah oleh Pendeta Hatnyan Tanwikara antara Saudara Daniel Santoso, putra Bapak Santoso dan Ibu Erliana dengan Saudari Erika Kristela Francisca Hanugroho Hartojo, putra Bapak Ibu Bambang Hanugroho Hartojo. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan.
Demikian warta lisan yang kami bacakan. Untuk warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di lembar warta yang telah tersedia atau di elektronik warta. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, dalam perjalanan hidup sebagai keluarga, kita sering tersungkur oleh dosa, kelemahan, kegagalan, dan tantangan. Namun, dalam setiap kejatuhan, Tuhan tetap setia, mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita kembali. Dalam perjalanan hidup dan pelayanan, kami sering merasa lelah dan hampir menyerah. Namun Engkau memperbaharui semangat kami dan memberi kekuatan baru. Saudara-saudara, marilah kita datang ke hadapan Tuhan sebagai keluarga, membawa segala pergumulan dan sukacita. Tuhan memanggil kita bukan sebagai individu yang terpisah, tetapi sebagai keluarga yang saling menopang dan bertumbuh dalam iman. Dalam satu kasih
Ibadah Minggu pagi hari ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Salam, engkau yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita berkumpul sebagai satu keluarga. Kita datang ke hadapan Tuhan yang setia. Kita diingatkan akan identitas kita sebagai Ecclesia Domestica, keluarga sebagai gereja kecil. Sebagai gereja kecil, keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan menumbuhkan pengalaman spiritual. Pengalaman hidup bersama dalam keluarga menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anggota untuk mengalami karya kasih Kristus. Melaluinya, setiap anggota keluarga bertumbuh dalam kedewasaan. Pribadi yang mampu bersyukur. Di tengah perjalanan kehidupannya, banyak keluarga tersungkur akibat beban kehidupan, dosa, kegagalan, atau luka yang menyakitkan. Namun, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga. Di saat keluarga terjatuh, Dia mengulurkan tangannya. Ia mengangkat umatnya yang terjatuh. Ia menuguhkan saat umat lelah dan lemah. Atas semua karya Allah tersebut, apa wujud syukur yang dinaikkan bagi Dia? Melalui tema ibadah, tersungkur lalu bersyukur, setiap keluarga diajak untuk merenungkan perjalanan kehidupan bersama Allah. Selanjutnya, keluarga diundang untuk senantiasa menyadari bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan dialami keluarga supaya keluarga belajar untuk mengalami kehadiran Allah. Mari merayakan kasih Allah dengan penuh syukur. Dengan kasih yang sempurna
mengaku dosa dengan melihat sosiodrama. Kenapa ayah itu selalu sibuk? Aku mau main sama ayah. Aku juga capek, tiap hari ayah dimarahi. Rasanya gak ada yang peduli sama kita. Ayah. Apalagi? Kamu nggak lihat? Kayak lagi sibuk. Sana main sendiri. Kalian kenapa sih berisik? Bisa nggak? Sebentar aja diam. Ibu sudah terlalu capek hari ini. Kalian gak pernah dengar kami. Aku muak. Apa kita salah ya selama ini? Aku terlalu sibuk mau sampai lupa mendengarkan mereka. Aku pikir bekerja keras itu cukup buat keluarga kita. Tapi nyatanya aku malah kehilangan mereka. Ayah, ibu, aku ingin keluarga kita seperti dulu. Aku capek selalu merasa sendiri. Aku juga, aku mau keluarga kita seperti dulu. Seringkali kita tersungkur dalam dosa, ego, kesibukan, kemarahan, dan ketidakpedulian. Namun, kasih Tuhan selalu ada untuk mengangkat kita kembali. Ketika kita mengaku dosa dan bertobat, Dia akan memulihkan kita. Saudaraku, mari kita berdiri. Sabda Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai 4 dituliskan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya.
Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami ada di dalam gedung gereja-Mu bersama dengan para sahabat kami yang ikut siaran online. Mari Tuhan, Engkau yang akan menyertai dan memberkati kebersamaan kami hari ini. Terlebih ketika kami akan mendengarkan berita sabda firman-Mu yang akan diwartakan dan dibacakan oleh para lektor, maupun ketika nyanyian mazmur-Mu akan kami daraskan bersama-sama, dan juga ketika berita Injil-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Berkatilah pelayanan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua yang ikut datang dalam kebaktian di gedung gereja ini, maupun kami yang ikut siaran online di berbagai tempat dan di berbagai kota, boleh menerima berkat sukacita sabda firman Tuhan yang mengubah hidup kami. Kami rindukan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pelayanan firman-Mu, memberkati hidup kami satu persatu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan pertama kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 7 sampai 15.
2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 7 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. 2 Timotius 2
dimulai dari ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, inilah pembacaan Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku, saya Pendeta Stefanus Lim menyampaikan salam hangat dari jemaat kami GKI Martadirja Purwokerto
untuk keluarga besar GKI Wonosobo maupun para sahabat kita yang sedang mengikuti siaran online. Apa yang menjadi tema khotbah hari ini? Ayo kita boleh pindah dulu ke tayangan ini ya. Bagaimana kita diajak menghayati tentang tersungkur lalu bersyukur. Ibu bapak saudaraku, bila kita memperhatikan tema ini, saya langsung jadi teringat dengan sebuah judul lagu rohani berbahasa Jawa, yaitu Gandol Gusti. Nah, pagi ini saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudari bareng-bareng dengan saya memuji Tuhan lewat nyanyian ini ya. Saya membawa gitar lele untuk mengiringi ibu bapak saudara-saudari nyanyi bersama-sama. Demikian. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Udah kenal lagunya? Bagaimana kalau kita sekarang nyanyinya lebih semangat sambil tepuk tangan dengan berdiri? Yuk kita nyanyi bareng-bareng lagu ini. Demikian. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dina rina wengi Gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal celaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih Gandol Gusti. Terus kita nyanyi dalam bahasa Indonesia ya, lebih semangat lagi. Peluk erat, peluk erat Tuhan Yesus. Tiap hari siang malam pegangan Tuhan. Peluk erat, peluk erat, peluk erat Tuhan Yesus. Tiap hari siang malam pegangan Tuhan. Aku selalu percaya tidak akan celaka,
hidupku mulia selamanya. Hatiku selalu damai, hatiku bahagia. Tiap hari aku mau pegangan Tuhan. Tiap hari, tiap hari aku mau pegangan Tuhan. Puji Gusti. Silahkan duduk Ibu Bapak. Saudaraku, kenapa tiap hari kita perlu gandol Gusti, pegangan Tuhan, memeluk Tuhan erat-erat? Karena hidup sejujurnya seringkali membuat diri kita ini jatuh tersungkur. Ya, hidup pas ada di bawah sana. Tapi kalau kita tetap peluk Tuhan, kita akan bisa melewati itu sambil bersyukur. Ibu bapak saudaraku, bersyukur itu ternyata tidak gampang ya. Saya mengumpamakannya seperti gula pasir yang sering dilupakan. Mana buktinya kalau gula pasir itu sering dilupakan? Boleh dibantu next slide. Ya. Saudaraku, seperti apa kita belajar? Oke. Gula pasir sering dilupakan. Mana contohnya? Contohnya begini. Bapak Ibu saudara lihat. Ini gambar apa? Ya. Gula pasir memberi rasa manis pada segelas teh. Tapi orang menyebutnya teh manis, nggak ada yang menyebutnya teh gula. Ya, namun gula pasir ternyata tetap ikhlas, larut memberi rasa manis. Ya, keren. Atau kita bandingkan Bapak Ibu, kita lihat apa ini? Secangkir kopi. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi. Tapi orang menyebutnya kopi manis ya. Enggak ada yang menyebutnya kopi gula. Nah, cuman gula pasir itu ternyata tetap ikhlas untuk larut dalam memberi rasa manis. Atau coba kita bandingkan lagi dengan gambar ini. Ini gambar apa Ibu Bapak saudaraku? Ya. Gula pasir memberi rasa manis pada es jeruk. Tapi orang menyebutnya es jeruk manis, bukan es jeruk gula. Ya, namun gula pasir tetap saja ikhlas, larut dalam memberi rasa manis. Ingat es jeruk manis, saya ingat waktu pertama kali ke Jakarta, sudah puluhan tahun yang lalu. Ya. Pertama datang di Jakarta, masuk ke sebuah tempat makan. Baca menunya itu ada es Jerman. Wah, saya bersama dengan keluarga berpikir, ini kayaknya menu di ibu kota. Kota metropolitan itu keren-keren ya. Mosok di tempat makan gini ada es Jerman. Ya. Langsung kami pesen semua es Jerman. Enggak taunya keluarnya jeruk manis, saudara-saudaraku. Ya, Jerman singkatan dari jeruk manis. Ya, Ibu Bapak, saudaraku. Atau coba kita bayangkan lagi dengan roti yang satu ini. Ya, orang katakan ini enggak ada yang menyebut roti gula. Orang sebutnya roti manis. Tapi enggak masalah karena gula tetap bersedia ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Namun, kapan gula mulai diingat-ingat Ibu Bapak saudaraku? Gula itu ternyata baru mulai muncul diingat-ingat kalau sudah menyangkut soal penyakit.
Nah, bagaimana orang nanti berhubungan dengan penyakit, orang katakan, aduh kamu kasihan ya mulai sakit gula gitu ya, diabetes mellitus ya. Ibu bapak saudaraku, dari sini sekarang kita tahu kecenderungan manusia di dunia ini. Kecenderungannya adalah melupakan yang baik, tapi mengingat-ingat yang buruk-buruk. Betul atau betul? Ya, bagaimana kita ini selalu gampang lupa tentang kebaikan-kebaikan yang terjadi, tapi enggak pernah akan lupa tentang apa yang buruk dalam hidup ini. Lewat pengajaran firman hari ini dari mimbar GKI Wonosobo, saudara dan saya akan diajak mengalami karakter yang berubah. Tuhan bentuk aku untuk bisa melupakan yang buruk-buruk dan supaya aku bisa mengingat yang baik-baik. Apakah bacaan firman kali ini bicara tentang peristiwa demikian? Ayo ibu bapak saudaraku, saya ajak kita membaca firman Tuhan bareng-bareng dari Lukas 17 ayat 11 dan ayat 12 ya. Kita ucapkan sama-sama ya, begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ibu bapak, saudaraku terkasih, Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana satu kali rombongan Tuhan Yesus bersama para murid itu sedang mau berangkat ke kota Yerusalem. Rute yang mesti ditempuh itu lewat daerah perbatasan Samaria dan Galilea, daerah pinggiran. Dan lihat, di daerah pinggiran itu Alkitab katakan ada sebuah desa tempat 10 orang kusta berada. Alkitab sebut mereka itu berdiri agak jauh. Ada apa dengan rombongan Tuhan Yesus ini? Bapak Ibu saudaraku, jelas rombongan Tuhan Yesus tujuannya mau berangkat ke Yerusalem. Tapi memang mesti lewat daerah pinggiran, daerah yang tidak nyaman, yaitu sebuah desa buangan. Sebut saja ini daerah buangan. Siapa yang dibuang di sana oleh keluarganya? Yaitu orang-orang pengidap penyakit kusta atau sakit lepra. Pada zaman itu orang sakit kusta dianggap itu najis. Enggak layak kumpul dengan orang sehat. Nular-nulari, bikin sial. Jadi anggota keluarga itu harus dibuang. Tidak boleh kumpul di rumah dengan keluarganya. Saudaraku, orang sakit kusta itu sakit macam apa sih? Ini jenis penyakit karena bakteri yang merusak penampilan fisik siapapun. Karena kulit akan berubah. Ada warna putih-putihnya, ada warna kemerah-merahan. Bercak-bercak seperti ini akan terus merata di sekujur tubuh. Tapi lebih dari sekedar penyakit vitiligo atau belang-belang pada kulit. Karena penyakit kusta atau lepra ini nanti-nantinya akan melemahkan fungsi otot. Otot-otot akan mengecil, bentuk fisik seseorang bisa berubah. Bahkan kalau kena di bagian sendi, maka tulang-tulang itu bisa peritil, copot satu persatu. Ya, itu penderitaan orang kusta. Bukan cuman bikin mereka minder karena penampilan fisiknya yang makin memburuk.
tapi juga karena perlakuan masyarakat sekitar dengan sebuah stigma cap. Orang ini dihukum Allah. Orang ini sedang berbuat dosa besar sampai harus terkutuk dengan penyakit kusta. Dan lebih dari itu, keluarganya pun gak boleh dekat-dekat. Kalau mau memberi makan orang kusta yang sudah dibuang ini, harus diletakkan jauh-jauh. Ya, masih lebih pantas memberi makan kepada hewan-hewan piaraan ya. Kadangkala hewan piaraan dikasih makan itu sambil dielus-elus ya. Tapi kalau untuk orang sakit kusta ditaruh berjauhan. Karena orang sakit kusta itu punya jarak radius seberapa meter orang ini disebut sebagai orang najis ya, yang bisa menularkan kenajisan. Jadi bagaimana kisah tentang 10 orang kusta ini? Sebuah koloni, kumpulan orang-orang yang senasib, kita ini sakitnya sama, dibuang oleh keluarga, menderita bersama, senasib sepenanggungan bersama. Waktu mereka mendengar Tuhan Yesus akan datang melewati desa ini, desa pinggiran tempat buangan ini, apa yang mereka lakukan saudaraku? Penginjil Lukas mencatat keren sekali. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ibu bapak saudaraku, penginjil Lukas mencatat, mereka jaga jarak aman. Sehingga mereka untuk berkomunikasi harus berteriak-teriak. Karena memang dipisahkan oleh radius jarak. Mereka berseru apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ternyata orang-orang kusta ini sudah mendengar kabar-kabar tentang Tuhan Yesus, Sang Penyembuh, sakit apapun. Waktu Yesus akan lewat di desa itu, mereka punya harapan, mereka punya kerinduan, kasihanilah kami biar kami sehat. Apa yang menarik saudaraku? Dari jarak yang jauh, Tuhan Yesus memandang 10 orang berpenyakit kusta ini dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena nanti imam-imam itu yang akan memeriksa apakah lukanya sudah hilang, sudah bisa diterima di tengah masyarakat dan keluarga lagi, lalu sudah dinyatakan tahir. Ya. Tapi apa yang terjadi? Alkitab sebutkan saat orang-orang sakit kusta ini pergi, berjalan menuju ke tempat imam-imam terdekat di rumah-rumah ibadat. Apa yang terjadi? Di tengah jalan, orang-orang sakit kusta ini lihat ada mujizat. Kok kulit kita sudah mulus kembali? Kok penampilan kita sudah sehat banget? Enggak ada tanda sakit apapun. Apa yang penginjil Lukas catat saudaraku? Ini yang terjadi. Ayo kita baca ayat 15 dan 16 bareng-bareng demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, 10 orang sakit kusta, semuanya sudah sembuh dan sehat.
Tapi orang Samaria yang satu ini, yang waktu berjalan berangkat masih harus diverban, ya, ditutup luka-luka di sekujur kulitnya. Sekarang dia lihat kulitku sudah sembuh. Langsung dia tersungkur datang kepada Tuhan Yesus. Dan orang ini adalah orang Samaria. Unik sekali. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus melihat orang Samaria yang sembuh ini datang kepadanya? Ayo kita baca bareng-bareng ayat 17 dan 18. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku, Tuhan Yesus jujur mengatakan, 10 sembuh semua. Tapi ternyata yang tahu mengucap syukur cuman 1 orang. Ya, dan itu pun orang Samaria. Apakah ada berkat spesial untuk 1 orang yang kembali dalam kondisi sembuh dan sehat ini masih dapat berkat Tuhan tambahan? Ada. Bonus berkat Tuhan apa ya? Ayo kita baca. Bonus ini tidak dimiliki oleh 9 orang yang langsung pergi. Ya, kita baca sama-sama ayat 19 begini. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, ada tindakan luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang Samaria yang sembuh ini. Berdirilah. Sekian lamanya hidupmu tersungkur di bawah. Bertahun-tahun lamanya hidupmu merasa terbuang seperti sampah yang sengaja dipisahkan dari keluarga. Saatnya engkau berdiri. Ya. Dan ingat, imanmu menyelamatkan engkau. Engkau boleh pergi kemanapun. Engkau akan dinyatakan sehat oleh siapapun. Bahkan engkau dapat berkat keselamatan. Bagaimana perasaan hidupnya yang dulu hanya sebagai sampah. Sekarang engkau layak disebut sebagai anak Tuhan yang disayang Tuhan. Ya, di saat keluargamu membuang engkau, hari ini hidupmu sudah baik-baik banget, sudah selamat, engkau punya hari ini dan hari depan. Luar biasa, berkat tambahan yang sangat indah hanya bisa dimiliki oleh 1 orang ini karena tindakan tersungkur lalu bersyukur. Bapak Ibu, saudaraku, dari mimbar gereja ini saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, saat-saat belakangan ini hidupku seperti orang yang tersungkur, baru jatuh di bawah. Hidupku sedang tidak baik-baik saja. Kalau engkau datang pada Tuhan Yesus, di balik semua rasa tersungkur, jatuh, tidak berdaya, Tuhan akan meminta engkau bisa berdiri kembali supaya hidupmu bersyukur. Mana buktinya? Saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Barangkali ibu bapak saudara-saudari mengenal foto yang satu ini. Beliau adalah almarhum Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, atau nama Chinese-nya T. Un Hit. Lahir di kota Magelang 16 November 1942
dan meninggal dalam usia 63 tahun, tepatnya tanggal 30 Juni tahun 2005. Saudaraku, apa yang istimewa dari Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra, seluruh dunia, masyarakat internasional mengakui Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra adalah seorang pemikir yang cerdas, seorang teolog yang tangguh, yang kemampuan berpikirnya di atas rata-rata manusia biasa. Sangat luar biasa ide-ide pemikiran Pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Namun istimewanya, sekalipun beliau seorang yang sangat cerdas, pemikiran-pemikiran yang berbobot mampu ditulis dengan bahasa populer yang enak dibaca. Jadi mungkin saya tidak tahu apakah Bapak Pendeta Eka pernah berkhotbah di GKI Wonosobo atau belum, tapi pasti di antara kita ada yang memiliki buku-buku tulisan Pendeta Dr. Eka Dharma Putra. Bacaan yang ringan, enak dibaca, mudah dicerna, dan bobot isinya luar biasa. Lalu pertanyaannya, Pak Eka kok meninggal dalam usia 63 tahun, sakit apa? Ibu bapak, saudaraku, Pak Eka Dharma Putra divonis dokter terkena sakit kanker liver, atau orang biasa katakan dalam bahasa medis serosis, yaitu bagaimana kondisi liver itu mengeras kayak batu, sehingga pembuluh-pembuluh darah itu akan ikut tegang, tertarik begitu lalu pecah. Perlu dibuatkan jalur-jalur khusus supaya liver ini masih bisa berfungsi. Sampai suatu kali Pak Eka Dharma Putra mesti menyatakan sikap imannya. Pak Eka Dharma Putra menulis sebuah surat terbuka. Surat terbuka yang bisa dibaca oleh siapapun. Apa yang beliau tuliskan? Pak Eka Dharma Putra menulis begini. Rekan-rekan sepelayanan, kawan-kawan seperjuangan, dan saudara-saudaraku seiman yang saya kasihi dengan segenap hati. Terpujilah Tuhan yang telah berkenan mengantarkan saya melalui perjuangan panjang, kurang lebih 21 tahun lamanya. Selama 21 tahun itu saya akui, saya tidaklah seperkasa singa, sekuat gajah, atau setegar baja. Saya adalah darah dan daging, manusia biasa-biasa saja yang sekedar berusaha untuk setia kepada Tuhannya. Apa yang Pak Eka katakan? 21 tahun menderita sakit seperti ini. Kondisinya makin melemah. Tapi apa yang disampaikan? Tidak jarang 21 tahun itu saya lalui dengan amarah, cemas, dan rasa terluka di jiwa. Namun pada saat yang sama, tahun-tahun tersebut juga adalah tahun-tahun yang amat kaya dan limpah dengan rahmat dan berkah. Saya disadarkan betapa Tuhan yang saya ikuti tak selalu menyenangkan, tapi tak pernah ia mengecewakan. Mata rohani saya pun dicelikkan untuk melihat betapa saya adalah orang yang sangat diberkati. Tuhan mengaruniai saya dengan kekayaan yang luar biasa, berupa istri, anak, dan menantu yang maknanya tak tergantikan oleh apapun juga. Pak Eka tulis, apalagi Pak Eka mengatakan dengan jujur, dan saya ditakjubkan serta amat diteguhkan oleh ribuan sahabat yang begitu peduli, memperhatikan dan menyayangi saya. Mereka terdiri dari segala bangsa,
tinggal di pelbagai belahan dunia, penganut beraneka rupa agama dan berasal dari beragam usia serta kedudukan sosial. Dari seorang presiden Republik Jerman sampai seorang tukang parkir jalanan. Kesimpulannya, apalagi yang masih kurang, apalagi yang pantas saya tuntut. Dan indah sekali, Pak Eka kemudian menuliskan ungkapan sikap imannya. Saudara-saudaraku sekalian, kini saya telah hampir tiba di penghujung jalan. Berada di etape akhir perjalanan hidup saya. Para dokter telah menyatakan tak ada lagi tindakan medis yang signifikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesehatan saya, kecuali mungkin transplantasi hati. Pak Eka katakan apa? Dalam situasi seperti itu, ketika tangan dan upaya manusia tak lagi mampu melakukan apa-apa yang bermakna, kita bersyukur karena bagi orang beriman selalu ada yang amat berarti yang dapat dilakukan. Dan itulah yang kita lakukan malam ini, berdoa. Kita menyatakan penyerahan diri kita seraya mempersilahkan tangannya bertindak dan kehendaknya berlaku dengan leluasa. Lalu Pak Eka mengakhiri dengan sebuah kesaksian yang sangat mengharukan. Dalam hubungan ini perkenankanlah saya menceritakan sebuah kesaksian. Pada suatu ketika, sewaktu lunch break atau break makan siang, anak saya namanya Arya yang berdiam dan bekerja di Sydney diajak ngobrol oleh salah seorang rekan sekantornya yang dikenal punya indera keenam. Tanpa ba atau bu, teman tersebut tiba-tiba bertanya, apakah ayah Arya ini adalah seorang pejabat atau seorang tokoh masyarakat? Arya sang anak menjawab apa? Oh tidak, ayah saya seorang pendeta. Apa yang dilakukan oleh temannya Arya yang punya indera keenam seperti ini? Tiba-tiba dia bertanya lagi, apakah ayah Anda sedang sakit? Arya menjawab, ya benar, sudah 20 tahun. Kemudian terjadilah sesuatu yang mengejutkan, yang mendorong saya ingin menceritakan kejadian ini. Orang itu yang punya indera keenam ini, ia bukan orang Kristen. Tiba-tiba berkata apa? Ayah Anda itu seharusnya sudah lama pergi, tapi masih bisa bertahan sampai sekarang karena ada ribuan orang di seluruh dunia yang selalu berdoa baginya. Luar biasa. Kesaksian yang mengejutkan dalam kelemahan tubuh. Iman Pendeta Eka Dharma Putra tetap teguh. Menuliskan ada banyak orang menyarankan pergi ke paranormal ini, pergi kepada suhu ini. Pak Eka katakan apa? Lebih baik aku dipanggil pulang Tuhan dalam keadaan imanku yang lurus daripada aku bercabang iman. Saudaraku, bersikap tersungkur lalu bersyukur, ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Jujur sebagai pendeta tamu, saya tidak tahu pergumulan-pergumulan hidup ibu bapak saudara-saudari dalam masa-masa belakangan ini. Mungkin ada banyak peristiwa yang menguras air mata hidup ini. Sampai aku rasanya ndelosor, tersungkur, sudah tidak berdaya apapun. Namun ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus,
Tuhan mau mengangkat engkau naik berdiri kembali. Tuhan ingin hidupmu dipenuhi dengan rasa syukur. Ada peristiwa-peristiwa mukjizat yang Tuhan sediakan. Maukah kita katakan pada keluarga kita, pentingnya tersungkur supaya mampu bersyukur? Bagaimana caranya? Ayo kita ungkapkan syukur kita. Sebuah tekad iman yang luar biasa bahwa aku bersama keluargaku siap dekat dengan Tuhan selalu. Maukah ini jadi semangat iman kita hari ini? Kalau kita katakan aku siap Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Dengan tempo yang lambat kita nyanyikan refren lagu ini bersama-sama demikian. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya melayani Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Angkat tanganmu bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya melayani Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Berdoalah dengan berdiri. Saudaraku, letakkan tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Ceritakan pada Tuhan persoalan-persoalan hidup keluargamu akhir-akhir ini. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau khawatirkan? Ceritakan dalam doamu kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak ingin ada anggota keluarga kita yang tersisih, terbuang, tersingkir dalam hidup keluarga kita. Doakan, panggil namanya di hadapan Tuhan, agar keluarga kita boleh bersatu padu ikut Tuhan selalu. Saudaraku, Tuhan tidak ingin hidupmu terus tersungkur. Tuhan mau hidupmu bisa bersyukur. Pegang erat kasih cinta Tuhan. Jangan goyah. Maukah engkau tetap mengikut Tuhan bersama keluargamu? Taruh tanganmu di dadamu. Katakan bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya melayani Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Silahkan duduk. Mari kita melihat video singkat
yang telah disiapkan panitia bulan keluarga saat ini. Demikian. Senang rasanya kita bisa makan bersama kayak dulu. Iya, aku juga senang. Bersyukur untuk keluarga kita. Yang kita nikmati sekarang ini, semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Allah memberkati ayah melalui kerja kerasnya. Jadi keluarga kita tercukupi dan kita bisa makan bersama lagi. Sungguh itu karena berkat Tuhan saja loh. Nah, nih ayah dapat berkat dari Tuhan. Ini bukan saku buat kalian besok sekolah. Senangnya. Ini berkat Tuhan melalui ayah untuk kakak dan dedek untuk saku di sekolah. Terima kasih Ayah, terima kasih Ibu, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Udah malam, kita mau tidur dulu aja. Sebelum tidur kita mau berdoa. Nanti ibu yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Kau curahkan kepada keluarga kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima. Malam hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa melindungi istirahat kami. Dan jika Kau berkehendak Tuhan, Kau juga akan membantu kami besok hari. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Yuk kita tidur. Yuk. Sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita dengar, mari bersama-sama kita memperbarui tekad kita sebagai keluarga dengan mengucap pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turunจากmaut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan nantinya ini datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudaraku, tiba saatnya kita menaikkan doa-doa syafaat. Dan nanti di akhir doa syafaat kita akan bawa doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama. Ayo kita doa bersama. Tuhan, saat ini kami teringat berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang terbaring sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menyertai khususnya untuk anak-Mu terkasih Bapak Alwin Setiawan maupun Ibu Lilis Nuryani. Tuhan berkati proses pengobatan dan kesembuhan anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa bersama dengan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun, diberkati dengan umur panjang dan kesehatan serta kebahagiaan selalu. Tuhan, kami dukung doa untuk bangsa dan negara Indonesia. Ke dalam tangan Tuhan masa depan negeri ini ada di tangan Tuhan yang baik. Untuk kehidupan gereja-Mu dan jemaat-Mu GKI Wonosobo, kami terus juga berdoa untuk bakal jemaat kesenet
Genting Sari, Tanjung Anom, Binong Sari, maupun keberadaan gereja-gereja Tuhan, Engkau terus menyertai dan memberkati selalu gereja-gerejamu yang ada di wilayah kota Wonosobo dan sekitarnya, maupun gereja-gerejamu di Indonesia. Tuhan, kami dukung doa juga untuk pelayanan para hamba Tuhan di sini, Pendeta Obaja, Pendeta Emeritus Daniel Haryono, Penatua Medarman Sebua, Bapak A.R. Dompas, begitu juga dengan majelis jemaat, para pelayan Tuhan sebagai pemusik, operator LCD, PNJ, Asher, karyawan di gereja ini terus diberkati Tuhan. Begitu juga untuk YBKW, YPW, dan Sekolah Kristen Wonosobo dari kelompok bermain, TK, SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen, semua ada dalam penyertaan tangan Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami teringat berdoa untuk sepasang anakmu yang sedang mempersiapkan pernikahan, Daniel Santoso dengan Erika. Tuhan, Engkau menyertai persiapan mereka untuk pernikahan tanggal 25 Oktober nanti. Dan sekarang kami berdoa juga ya Tuhan, untuk keluarga kami memasuki minggu kerja yang baru. Baik keluarga kami yang tinggal di dalam kota Wonosobo, berada di luar kota, berada di luar pulau, berada di luar negeri. Lindungi keluarga kami memasuki sukacita minggu kerja yang baru. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami, dan kami rindu bersama-sama menyanyikannya demikian. Yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 143, bait pertama dan kedua, bait ketiga setelah kantong kolektor diedarkan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih-Nya, ya Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita uji bangkit yang ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan, kami boleh membawa setiap persembahan kami berupa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami dalam sepekan ini. Kami berdoa bagi setiap kami, para majelis jemaat yang mengelola, biarlah Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan untuk mengelolanya dengan baik. Tuhan terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Amin. Amin. Mari kita menerima pengutusan dan berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah menerima kasih dan firman-Nya, kembalilah ke rumah dengan hati yang penuh syukur. Bersama keluargamu, hiduplah dalam anugerah Allah, jadilah saksi kebaikan-Nya di tengah masyarakat. Apapun keadaan hidup yang dialami keluargamu, tetaplah bersyukur karena Tuhan adalah sumber segala berkat yang selalu beserta. Jadilah keluarga yang saling menghargai, ucaplah syukur untuk setiap pribadi dalam keluargamu. Mereka adalah anugerah terindah dari Tuhan. Kami akan saling menghormati, mengasihi, dan bersyukur atas setiap anggota keluarga yang Tuhan berikan. Kami akan bersyukur dengan menyapa, serta siap untuk melayani. Mari kita nyanyikan berkatilah rumah kami menurut versi Kidung Jemaat 408. Demikian.
Berkatilah rumah kami dan keluarga kami di tengah tekanan hidup, enyahkan ketakutan, ajar saling mengasihi dengan kasih sejati. Mampukan kami berjuang menghadapi tantangan. Mampukan kami berjuang menghadapi tantangan. Saat langkah hidup ringan, gunakan kesempatan berbagi kegembiraan, berbagi kesenangan. Saat langkah hidup berat, gelisah juga penat, ajar kami untuk percaya Kau sumber anugerah. Ajar kami untuk percaya Kau sumber anugerah. Di rumah kita diasuh, dengan cinta dibentuk, ajar kami untuk selalu berada di dalam-Mu. Di tengah godaan dunia, kami tetap setia, berbagi kasih sejati dan memuji tak henti. Berbagi kasih sejati dan memuji tak henti. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil hidupmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengukuhkan hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.